Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mannan, alladzi khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wa naqulu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, yamla'u fihil mizan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi mukamih kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang senantiasa kita semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup kita, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimasukkan bagian hamba-hamba yang soleh, dan kelak dimasukkan dalam surga yang terbaik bersama orang-orang yang terbaik, bersama keluarga-keluarga kita yang terbaik, tentunya bisyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur itulah yang membuat hati kita hidup. Syukur itu adalah pertanda bahwa kita sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu tidak bisa kita nilai dengan sebuah materi, karena syukur itu bukan apa yang banyak, bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi syukur itu adalah sesuatu yang bisa kita sudah merasa cukup. Syukur itu bahasa sederhananya, kita memandang apa yang datang kepada diri kita, kita tak lagi memandang kepada diri orang lain. Kita melihat apa yang Allah hadirkan kepada kita, bukan melihat apa yang Allah datangkan kepada orang lain. Sehingga hati kita senantiasa bersyukur, dan ujung lisan kita pun senantiasa mendawamkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat yang mewakili segala bentuk syukur kita dalam kehidupan. Karena sampai detik ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menginginkan kebaikan atas kehidupan kita. Apa buktinya Ustaz? Allah titipkan rahmat hidup kepada kita. Banyak orang-orang Pak, tahun lalu mungkin masih bersama dengan kita, doanya sama, ya Allah panjangkan umurku, Allahumma tawil umurana. Tetapi mereka terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang punya doa, Allahumma sahhi ajsadi, sehatkan jasadku, badanku ya Allah. Tetapi Allah sedang mencabut rahmat sehatnya, sehingga mereka tidak bisa hadir ke tempat ini. Dan kita hari ini Allah berikan dua nikmat, rahmat hidup, rahmat sehat dan sempat. Itulah kita betul-betul gunakan, bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka bahasa Al-Quran itu sedang menasihati kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Engkau datang dari Allah, dan kelak engkau akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada fase itu apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita betul-betul gunakan untuk hidup ini? Maka kata Sayyidina Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo hitung-hitung amal kita sebelum Allah yang menghitungnya. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbang amal kita sebelum Allah yang menimbangnya.
Makanya bahasa dunia ini kan adalah suatu tempat yang rendah. Ad-dunya bermakna sesuatu al-adna, yang sesuatu yang rendah. Kebalikannya ad-dunya bermakna al-ulya. Kebalikannya adalah al-ulya. Maka sering kita dengar madrasah diniyah adalah madrasah yang rendah-rendah. Tetapi kalau madrasah aliyah sudah tahap tinggi. Maka dunia ini sebanyak apapun yang kita ambil, maka pasti sifatnya adalah sebuah kerendahan saja. Berbeda kalau yang kita tuju adalah akhirat, pasti nilainya akan lebih tinggi. Maka dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka ayo sadari, kita semua akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu persiapan-persiapan itu sudah kita lakukan bersama, tapi kadangkala berguguran di tengah jalan karena inginnya dipuji kita dengan orang lain, karena amal-amal kita jarang tujukan untuk Allah, mungkin tujukan untuk orang lain, kita mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Akhirnya amalan-amalan kita berguguran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perbaiki kehidupan kita. Allah hidupkan kita sampai detik ini. Inilah bukti bahwa Allah sedang ingin memberikan kesempatan. Ayo tata hidupmu, ayo perbaiki dirimu. Maka bahasa Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Itu perlombaannya bukan berlomba dengan orang lain. Kita tidak berlomba dengan orang lain. Yang kita perlombakan adalah bagaimana kita berlomba dengan diri kita yang sebelumnya. Apakah kita akan jauh lebih baik, ataukah sama, ataukah bahkan lebih buruk dibanding yang kemarin. Kita sedang berlomba dengan diri kita. Maka jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena nomor sepatu kita saja, nomor sandal kita saja tidak sama dengan orang lain. Jangan membandingkan pakaian kita harus sama dengan orang lain. Karena masing-masing kita itu punya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus sama. Ada orang yang ingin dekat dengan Allah melalui jalan Al-Quran. Ada yang ingin melalui jalan sholat, ada. Jalan zakat ada. Jalan sedekah subuh ada. Macam-macam jalan kedekatan spiritual seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menilai ketaatan kita harus sama dengan ketaatan orang. Maka kalau hal itu terjadi, berarti pada saat itulah barangkali kita sudah dimasuki sifat di mana sifat ini dulu pernah dimiliki oleh iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku itu lebih baik darinya, maka dia harus sama denganku. Maka ketika merasa harus sama dengan amal kita, pada saat itulah mungkin kita terjebak dengan angan-angan dunia kita. Maka ayo kita jadikan dunia ini, kata Sayyidina Abu Bakar, itu ada di genggaman tangan kita, tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Karena yang boleh yang masuk ke dalam hati kita hanyalah kalimat-kalimat zikrullah. Maka orang-orang yang diberikan ketenangan dalam hidupnya itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menghujamkan sakinah di dalam qalbu kita. Kenapa dialah Allah yang menghujamkan? Karena kita yang menyebut namanya, saat berzikir menyebut namanya, terjadi ketenangan di dalam hati. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidak ada sesuatu yang mampu menenangkan hati kita, membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, kecuali kalimat-kalimat Allah. Mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepadanya melalui jalan-jalan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Begitulah Allah mempergilirkan waktu di antara kita. Kita itu akan dipergilirkan episode, Pak Bu. Nggak mungkin selamanya kita sehat, kadangkala kita sakit. Nggak mungkin kita selalu kaya, kadang kita tidak punya uang. Nggak mungkin kita selalu didekati orang, kadangkala kita dijauhi oleh orang. Nggak mungkin kita selalu
dipuji oleh orang, kadang kita mungkin dicaci oleh orang. Itulah episode kehidupan. Ayo rasakan. Karena kalau kita hidup hanya sekedar ingin menyenangkan hati orang, capek hidup ini, Pak. Mau bagaimanapun, kita hidup ini akan selalu mendapatkan tuaian komentar dari orang lain. Akan selalu mendapatkan komentar apapun itu. Maka ketika kita punya tujuan, orang itu supaya senang dengan kita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Capek kita. Maka bagaimana tugas kita? Aslih nafsaka. Perbaiki dirimu. Yuslih lakan nas. Maka insya Allah orang lain akan berbuat baik kepada dirimu. Maka itulah yang akan menjadi bahasan pokok kita hari ini sebagai bahan renungan kita di awal tahun ini. Kalau bahasanya Abu Nawas itu, wa umri nakisum fi kulli yaum. Umurku itu semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kita itu banyak terjebak ketika ulang tahun ataupun apa, merasa umur kita bertambah. Sebenarnya jatah hidup kita itu semakin berkurang. Begitupun dunia ini, ketika semakin bertambah, maka jatahnya pun semakin berkurang. Jangan rasakan yang bertambahnya kalau ingin muhasabah. Muhasabahnya itu adalah sesuatu yang berkurang. Apa yang berkurang dari diri kita hari ini? Kalau nasihat dari Sayyidina Umar itu, kalau ingin engkau merasakan dirimu betul-betul ingin dekat dengan Allah, ketika engkau melihat anak kecil, maka katakan kepada dirimu, sesungguhnya amalku lebih banyak, tapi lebih banyak dosanya dibanding anak kecil itu. Karena dia masih sedikit mungkin amalnya, umurnya mungkin masih sedikit. Sedangkan aku sudah lama hidup, mungkin lebih banyak dosaku dibanding anak itu. Tapi ketika melihat orang yang lebih tua dibanding kita, ucapkan begini, sesungguhnya amalnya dia lebih baik dan lebih banyak dibanding diriku. Itulah konsep bermuhasabah. Bukan kita merasa lebih baik, tapi saat bermuhasabah itulah kita merasa bahwa diri kita itu sesungguhnya banyak salahnya. Makanya Sayyidina Umar itu sebelum tidur, Pak, itu selalu menghitung-hitung, berapa kali nih lisan saya nyakitin orang, berapa kali nih pandangan saya yang tidak baik, berapa kali tangan saya melakukan hal-hal yang tidak baik, berapa kali kaki saya melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Maka itu adalah bentuk muhasabah kita. Karena Allah ingin mengetahui, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin mengetahui siapa yang paling beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan ingin mengetahui siapa yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah seorang hamba. Kita diberikan fase kehidupan untuk betul-betul kita gunakan sebuah ketaatan. Makanya tadi bahasanya Abu Nawas, wa umrina kisum fi kulli yaum. Umurku ini semakin berkurang. Apakah amalku semakin bertambah? Nah, itu yang kita akan kaji pada kesempatan pagi hari ini. Dalam sebuah hadis sampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Hadis ini adalah sebenarnya hadis bocoran pertanyaan kelak di padang mahsyar. Kalau kita ingin tahu apa pertanyaannya kelak di padang mahsyar. Ini kan hidup di dunia sekitar 60 sampai 70 tahun, Pak, ya. 60-70 tahun di situ jarang sekali yang diberikan oleh Allah 2 kali lipatnya dari 60 itu. Kalaupun ada paling 1-2 orang. 60-70 tahun itu kita akan berpindah ke alam barzah. Makanya alam kubur itu bahasanya adalah akhir min akhir dunia, awwalu min awwalil akhirah. Akhirnya daripada kehidupan dunia dan awalnya daripada kehidupan akhirat. Kalau awalnya itu baik, maka akan terusnya menjadi baik. Kalau awalnya sudah buruk, maka ke belakangnya akan menjadi buruk.
Maka bahasa Al-Quran di dalam surah At-Takasur itu menasihati kita. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan. Hatta zurtumul maqabir. Sampai engkau masuk ke dalam kubur. Coba. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kelak engkau akan mengetahui. Apa yang ingin kita ketahui? Bermegah-megahanmu itu, berlalai-lalaianmu itu, engkau akan rasakan nanti. Pada saat ada orang yang nanti masuk ke dalam kuburan, apa yang ditampakkan pertama kepadanya? An-naru yu'raduna ghuduwwan wa 'ashiyyan. Yang ditampakkan kepada mereka adalah neraka pagi dan petang kepadanya. Karena kenapa? Karena mereka terlalu euforia terhadap kehidupannya. Contohlah Fir'aun. Fir'aun itu 40 tahun tidak pernah pusing, tidak pernah sakit sedikit pun. Apa yang diucapkan? Saking gak pernahnya pusing, saking gak pernahnya sakit. Apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu paling tinggi. Sungai Nil itu mengalir daripada bawah kakiku. Coba. Orang-orang yang ada dititipkan umur yang panjang, kesehatan yang luar biasa. Dia mengira itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebenarnya ia sedang diuji syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 ujian. Yang pertama, ujian syukur. Yang kedua, ujian sabar. Yang pertama, ujian syukur. Ujian syukur ini banyak orang yang ingin memilih. Kenapa? Karena pada saat ujian syukur ini, orang-orang merasa bahwa dia mendapatkan kenikmatan. Padahal, ujian syukur ini adalah ujian yang paling berbahaya. Sedang ingin menguji kita. Dititipkan sesuatu, Allah tuh ingin ngecek apakah kita orang-orang yang mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Ini yang diberikan contoh kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman, coba lihat bagaimana ilmunya, bagaimana kekuasaannya, bagaimana hartanya. Tapi apa yang keluar daripada lisannya ketika mampu memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Saat kemudian memberikan sembara kepada prajuritnya, wahai prajuritku, siapa yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina? Berkata salah satu di antara mereka dari golongan jin, ana atika qabla an taqumu min maqamik. Saya akan datangkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Itu kata jin. Tapi ada satu golongan, ini bukan golongan jin, bukan golongan malaikat. Dia berada pada golongan manusia, namanya Asif bin Balqiyah. Apa kata Asif bin Balqiyah? Ana atika qabla ayyartadda 'alaika tarfuk. Aku akan mendatangkan sebelum engkau mengedipkan matamu. Coba, dari dulu kemampuan manusia ini sudah diberikan kemampuan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat bisa mampu memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina kala itu, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karena keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mengujiku apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur ataukah kufur. Nah itu dia. Ada orang yang lupa pada fase ini. Dia terjebak pada fase ketika diberikan kenikmatan, ia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu ujian yang terbesar. Bukan sakit. Tetapi ujian kaya, ujian nikmat, ujian harta. Di sini banyak orang yang lalai di sini. Maka bahasanya nanti di dalam Al-Quran surah Al-Qalam itu, وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Sengaja. وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ. Aku berikan istidraj kepadanya. وَأُمْلِي لَهُمْ inna kaidi matin. Sengaja aku ulur, aku panjangkan umurnya, aku sehatkan anak-anaknya, aku sehatkan istrinya sampai lupa kepadaku. Orang-orang seperti itu. Maka kalimat yang diajarkan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Maka ayo, apakah kita terjebak pada ujian itu? Yang kedua adalah ujian sabar tadi. Ujian sabar ini adalah penundaan.
penundaan pemberian, tapi diberikan oleh Allah. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu lama Pak Bu nggak punya anak, lama sekali. Sampai berdoa itu di dalam Al-Quran surah Maryam, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rob, tulangku ini sudah mulai rapuh karena umurnya sudah 80 ke atas, belum punya anak. Rambutku sudah mulai beruban, tapi aku tidak pernah lelah, tidak pernah mau berhenti berdoa kepadamu. Maka saat berdoa, apa doanya Nabi Zakaria di dalam mihrabnya Siti Maryam? Saat berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di Al-Quran surah Al-Imran itu dibahas panjang. Innaka sami'ud du'a. Tatkala belum selesai berdoa, tangannya masih diangkat, matanya masih basah meneteskan air mata. Turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Coba. Orang-orang yang bersabar diberikan kejutan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena doa yang kita minta itu Allah akan berikan pada suatu yang tepat dan di waktu yang tepat. Menurut Allah, bukan menurut kita. Karena kadang permintaan kita itu belum sesuai dengan porsi kita. Allah tahu kapan kita butuh. Allah berikan. Apa bahasanya malaikat Jibril? Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Aku kabarkan kepadamu bahwa istrimu akan sudah mengandung dan namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qabli samiyya. Dan nama ini tidak ada yang pernah memakai di langit dan di bumi. Allah langsung yang memberikan nama. Banyak contoh-contoh bagaimana Nabi Sulaim, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Ibrahim diberikan sabar. Yang ketiga adalah ujian keimanan. Kalau ujian keimanan bukan penundaan Pak, tapi penggantian yang baru. Kita minta sesuatu, Allah tidak kasih, tapi Allah ganti hal yang baru. Itu baru kita tahu nanti di beberapa fase kehidupan. Oh, ternyata ini maksudnya Allah. Nah, ujian syukur, ujian sabar, ujian keimanan, yang paling kita banyak terjebak itu di ujian syukur. Makanya bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna likulli abdin waqafatan baina yadayillahi ta'ala yaumil qiyamah. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wa yas'aluhu Allahu azza wa jalla an kulli syai'. Maka Allah akan berkata, akan bertanya kepadanya segala sesuatu. Tidak luput sesuatu pun apa yang ada dalam kehidupan kita. Ini banyak orang-orang yang ketika bekerja di kantor, kenapa engkau kerja begitu serius? Karena merasa diawasi oleh CCTV. Nah, itu kan ya. Padahal dia tidak tahu CCTV-nya mungkin sudah rusak. Tapi ada CCTV yang tidak pernah padam, yaitu CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca di Al-Qur'an, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di samping kanan kiri kita, depan kita, belakang kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, merasalah kemudian kita selalu diawasi. Orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah pasti baik ibadahnya. Pasti baik ibadahnya karena dia selalu merasa diawasi, rasa dilihat. Nah, disitulah nanti Allah akan bertanya kepada kita tentang segala sesuatu. Wa dzalika hassa min sallallahu alaihi wasallam 'ala al-istidad li hadhihi al-mawaqif. Inilah bukti bahwa 14 abad yang lalu Nabi Muhammad memberikan bocoran 4 pertanyaan di padang mahsyar untuk kita jadikan bahan persiapan. Wa idadil jawabi lahu,
dan untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya ketika kita ditanya tentang 4 itu. Wa fi hadzal hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati wal ma'na la tataharrak wa tansarif. Maknanya adalah seseorang nanti tidak akan bergeser, tidak akan bergerak, tidak akan berpindah. Qadama kulli insani min mawadi'il hisab yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak. Kenapa kok dikatakan kita tidak bergeser, tidak berpindah? Karena pada saat itu Pak, di dalam hadis yang mungkin sudah masyhur kita dengar, ada 7 golongan, sab'atun yudilluhumullahu yawma la zilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah. Pada saat itu tidak ada naungan, saat matahari 1 jengkal di atas kepala. Ini coba lihat di dunia ini tingginya berapa tapi sudah panas, tapi nanti matahari sudah di atas kepala. Ada 7 golongan. Di antara salah satu golongannya itu saya sangat tersentuh sekali adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara yang 7 itu, nanti coba dicek, itu banyak sekali. Ada salah satunya juga rajulun tasaddaqatu bi sadaqatin hatta la ta'lam bi shimalihi ma tunfiqu bi yaminihi. Ada seorang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Artinya dia tidak ingin orang lain tahu berapa kebaikan yang dia lakukan. Tapi di semua itu saya tertarik di salah satu seseorang yang qalbuhu, hatinya, walaupun badannya jauh dengan masjid, tapi dia dekat, hatinya dekat dengan masjid. Itu sahabat-sahabat Nabi banyak seperti itu, seperti Ummi Maktum yang tukang azannya Nabi. Tukang azannya Nabi itu ada 2 Pak. Satu Sayyidina Bilal, satu Ummi Maktum. Nah ini. Jadi Ummi Maktum ini jauh rumahnya dengan masjid, tapi hatinya dekat dengan masjid. Dekat sekali dengan masjid. Maka hari ini Masya Allah, kalau di beberapa masjid saya ngisi, rata-rata yang berada di kajian subuh itu balita Pak, bayi-bayi 50 tahun ke atas. Tapi hari ini Masya Allah, persiapan akhir zaman, anak-anak seperti ini kalau sudah ngaji, mereka yang akan gantikan kita. Maka ayo ajak. Makanya kalau mau cari jodoh Bu, mau cari jodoh itu ya cari jodoh di waktu subuh. Nah, lihat anak-anak muda yang ngaji di waktu subuh. Ini adalah persiapan hati. Ini yang akan kita persiapkan. Mereka ini akan gantikan kita. Kita akan wafat. Kalau yang tua-tua terus, gak ada pengganti kita. Siapa yang akan melanjutkan? Masa mereka terlalu euforia saja ketika malam tahun baru? Padahal itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Muhammad itu dilempari kotoran unta. Tapi pada malam tahun baru, Nabi Muhammad dilempari kotoran dosa oleh umatnya. Banyak sekali Masya Allah. Maksiat itu luar biasa. Itu ada yang viral tentang bagaimana kaum LGBT itu memperlihatkan ketika di tahun baru. Ya Allah. Mereka tidak melihat gambaran bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Pertanyaan kita, kenapa tidak dihancurkan? Allah sengaja ingin memberikan tugas dakwah kepada kita. Kalau langsung dihancurkan oleh Allah, apa tugas kita? Kalau Allah hancurkan langsung seperti kaum Ad, kaum Samud, apa tugas kita? Kita cuma diberikan umur yang sekian, itu supaya kita diberikan tugas oleh Allah untuk mendakwahi mereka. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Ini pertanyaan pertama. Ayo, sudahkah kita persiapkan? An umrihi fima afnah, tentang umurmu engkau gunakan untuk apa? Ayo. Saya kemarin ketika berangkat ke Turki, kebetulan transit di Qatar, itu bersama dengan seorang ibu. Seorang ibu itu dia bertanya kepada saya sepanjang perjalanan, karena 8 jam perjalanan dari Jakarta menuju Qatar ke Doha. Ibu itu bersampingan dengan saya. Tiba-tiba bertanya, Pak, begini, Mas, kalau melihat umur saya ini berapa?
Ya kalau saya lihat Bu, ya umurnya sekitar 60-an. Enggak, umur saya baru 15. Waduh. Nanya lagi, harta saya ini kira-kira berapa Mas? Ya, kalau saya lihat gelang sama kalung dipakai, kayaknya orang Bugis. Kalau saya lihat, banyak hartanya, mungkin punya perusahaan lah. Enggak, harta saya baru 10 juta. Saya diam aja. Tapi lanjut lagi nanya, Mas anak saya ini ada berapa kalau dilihat? Ya sekitar ada 5 lah atau 4. Anak saya baru 1. Mas. Diam, kemudian tiba-tiba nangis. Nangis. Lalu kemudian kata begini, Mas anak saya itu, umur saya sebenarnya memang sudah 67. 67, tapi baru 15 tahun yang saya betul-betul gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Sisanya banyak main-mainnya, coba. Sisanya banyak main-mainnya. Harta saya itu sebenarnya banyak, karena saya juga punya saham di salah satu perusahaan batu bara. Tapi rasanya baru 10 juta yang betul-betul saya ikhlas, yang nanti saya dapatkan di akhirat. Ya gitu. Anak saya sebenarnya 5, satu engineer di Jerman, satu jadi guide di Turki, satu jadi dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan satu lagi ini ada di mana, satu saya lupa, pokoknya di luar negeri juga. Yang satunya ada di Indonesia. Suatu waktu saya sakit, saya telepon nih anak saya satu-satu. Semua yang saya telepon, semuanya itu mereject panggilan saya. Di-reject. Mama butuh uang berapa kalau sakit? Ada yang jawab seperti itu. Ma, nanti ya, saya masih rapat. Nanti saya telepon balik. Nanti saya begini. Anak saya yang satu ini, Mas, dia kerjanya cuma serebutan. Tapi saya telepon, dia langsung datang ke saya. Apa maksudnya? Kata beliau, ternyata saya selama ini rasanya gagal mendidik 4 anak saya. Karena selama ini saya tujukan pendidikannya untuk dunia. Padahal walaupun hanya sekedar ngangkat telepon saya, walaupun bilang, Mas, apa kabar, sehat? Itu sudah memberikan ketenangan kepada saya. Tidak usah bilang butuh uang berapa untuk berobat. Saya punya uang. Saya sampai punya teman. Saya punya teman Pak Bu. Teman saya itu, layar handphonenya itu tertulis nada dering ayahnya. Saya pernah tanya, kenapa kok nada dering ayahmu? Suatu waktu, Mas, saya ini rindu sama ayah saya. Dulu saya sering ditelepon. Saat saya ditelepon, saya sering ngereject sibuk-sibuk. Suatu waktu saya rindu sama ayah. Terus ketika saya telepon, teleponnya berdering, orangnya sudah berada di dalam kuburan. Dan itu penyesalan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu umur yang dititipkan oleh Allah, ayo kita cek, kita gunakan untuk apa? Barangkali kita banyak mainnya masih. Tadi dinasehati lagi oleh beliau di dalam Al-Quran yang beliau baca. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Coba. Allah itu tidak bisa mengakhirkan, tidak bisa memajukan. Sampai-sampai ada orang yang berkalam nanti, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya saya ditangguhkan, diberikan sedikit umur, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka ayo kita cek umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, yang umur 40 boleh angkat tangan, ada nggak? Yang ngaji umur 40 tahun ya? Yang 40. Ada Pak 40? 1, 2, 3. Oh, banyak ya. Yang 50? Oh, banyak. Yang 60? Ada 60? 70? Cukup ya. Kata kawan kami itu Pak Bu, kalau 40 itu sudah waktunya jam 4. Iya, jam 4. Berarti berapa jam lagi tenggelam? 2 jam lagi ya. Yang 50 sudah jam 5 Pak. 1 jam lagi. Yang 60 maghrib sudah. Maghrib. Ternyata Allah masih sayang kepada kita. Allah titipkan umur kepada kita lebih. Ternyata Allah tuh tahu, oh amal hambaku ini belum siap nih masuk kubur. Belum siap dia jadikan bekal. Maka aku tambahkan. Tapi banyak orang yang lupa di situ. Dia malah tambah lalai. Diberikan umur yang panjang, malah tambah lalai.
Yang kedua, setelah umur yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmu kita. Kita gunakan untuk apa? Ada nggak orang yang lahir di dunia ini langsung bisa jalan, langsung bisa makan sendiri, langsung bisa pakaian sendiri? Nggak ada. Makanya Al-Quran itu nasihati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar dari perut ibu kita itu. Kita nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Allah titipkan ilmu kepada kita, dimasukkan kemudian di sekolah-sekolah, dididik oleh guru-guru yang terbaik. Maka pada saat itulah kita mulai mendapatkan ilmu. Tapi mohon maaf, berapa banyak orang yang punya ilmu, ilmunya ini digunakan untuk membodoh-bodohi rakyat, bodoh-bodohi masyarakat. Banyak. Penipu-penipu itu kan mereka punya ilmunya. Mereka punya ilmunya. Haman itu pintarnya bagaimana coba Pak? Luar biasa. Kalau pergi ke Mesir, di situ ada piramid, piramidnya besar, itu disusun tidak pakai semen tapi kokoh, kuat dari badai. Kenapa kokoh? Ya karena kecerdasannya Haman begitu luar biasa. Tapi kecerdasannya itu pun dia tidak bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak yang hanya sekedar ditujukan untuk dunia. Maka coba lihat, aliran-aliran sesat yang ada di dunia ini, itu rata-rata banyak pengikutnya orang-orang yang pintar. Banyak. Karena tidak ada landasan kolbunya, tidak ada landasan hatinya. Mereka hanya sekedar terjebak pada logika. Itu kalau orang sudah kepintarannya sudah terlalu pintar. Maka ketika sudah terlalu pintar, dia ujungnya nanti mirip dengan iblis. Iblis itu coba lihat, kalau dilihat ilmunya dibanding Nabi Adam, jauh. Jauh sekali. Maka saya mau tanya, iblis yang ngeluarin Nabi Adam, itu masih hidup gak sekarang? Masih hidup kan? Masih hidup. Nabi Adam aja dikeluarin dari surga. Apalagi kita. Apalagi kita, pasti digoda. Mungkin kata Azazil itu, gak usah laku. Yang kecil-kecil aja lah goda ini. Supaya dia, kan godaan terbesarnya itu membuat yatafarraq, memisahkan dua seorang suami dan istri. Ini adalah ujian terberat. Adalah prestasi terbesarnya iblis. Maka ilmu yang kita dapatkan hari ini, ayo sudah kita gunakan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartamu, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau infakkan. Kalau banding-banding kekayaan, kita kalah kekayaannya sama Korun. Korun itu luar biasa kayaknya. Sa'labah itu bagaimana kekayaannya? Hewan ternaknya itu meliputi bukit di Mekah yang di Jabal Rahmah. Itu sampai seluas padang Arafah, ada yang menyebutkan Sa'labah. Korun namanya diabadikan sampai sekarang. Bahkan kalau kita nemu harta di dalam tanah, itu masih disebut namanya harta karun. Ya. Saking Allah ingin memberikan pengabadian kepada kita. Ini pelajarannya loh. Kalau orang merasa bahwa itu semua datang dari kuasanya. Enggak. Semuanya datang dari kekuasaanku. Aku yang mampu, aku yang memampukan dia. Kayak gitu. Maka ayo kita cek. Hari ini kita banyak yang heran, Pak. Kenapa sih anak-anakku tidak pernah berpikir baik? Kenapa istriku tidak pernah berkata baik? Ternyata kita mungkin yang salah. Kita sudah suapkan makanan yang haram kepada lisan mereka. Lisannya dipakai berdoa, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lisannya menyentuh makanan yang haram. Apakah ada kesempatan? Ada kesempatan. Allah itu tidak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuman kadang hambanya yang bosan minta ampun sama Allah. Allah tuh nggak pernah bosan ngampuni kita. Maka fatubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo bertaubat kepada Allah dengan taubat-taubat segala sebaik-baiknya. Yang terakhir, wa an jismihi fima ablah. Tentang tubuh kita. Ini kan titipannya. Kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang ada pada diri kita hari ini adalah pinjaman. Contoh harta, kekuasaan, jabatan, itu pinjaman.
Sedangkan yang melekat pada diri kita, mata, telinga, itu adalah titipan. Yang namanya pinjaman, yang namanya titipan akan dikembalikan kepada yang menitipkan, kepada yang meminjamkan. Maka jangan pernah merasa memiliki. Ini, tubuh kita ini akan kembali kepada hakikatnya. Apa hakikatnya? Kembali kepada tanah. Gak mungkin seganteng dulu, gak mungkin seceria dulu. Akan kembali kepada tanah. Maka apa yang sudah kita lakukan? Di dalam Al-Quran surah Yasin itu, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kelak mulut kita ini yang suka banyak dusta ini kelak dikunci oleh Allah. Apa yang bersaksi? Tangan, kaki, segala apa yang ada di samping kita, segala apa yang ada dalam kehidupan kita akan bersaksi kepada Allah. Oh ya Allah, si fulan ini rajin bersedekah subuh. Oh ya Allah, si fulan ini bangun di tengah malam untuk mengingatmu. Semuanya itu akan bersaksi di hadapan kita. Maka ayo kita jadikan sebuah renungan. Mata yang Allah titipkan kepada kita hari ini, berapa mata itu yang sudah kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Telinga yang Allah titipkan kepada kita, berapa telinga ini kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang baik-baik dari Allah. Kaki yang Allah titipkan kepada kita, berapa kali kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik. Karena nikmat itu Pak baru terasa kalau sudah sakit. Iya, baru terasa. Mata itu kan baru terasa nikmatnya kalau sudah sakit mata. Lutut baru terasa nikmatnya jalan kalau sudah sakit. Telinga baru terasa kalau sudah sakit. Maka jangan tunggu sakit baru kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo persiapkan 4 pertanyaan itu. Yang pertama tentang umur kita digunakan untuk apa? Yang kedua tentang ilmu kita gunakan untuk apa? Yang ketiga, harta kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita infakkan. Di masjid ini luar biasa megahnya. Ini berapa banyak orang-orang yang menginfakkan hartanya di sini. Orangnya mungkin sudah wafat, tapi ketika masjidnya dipakai, mengalir pahalanya di alam kuburnya. Ini yang disebut sebagai sedekahun jariyah. Yang terakhir adalah tentang tubuh kita. Ini adalah titipan. Tapi berapa kali kita syukuri tentang tubuh kita? Kita berterima kasih. Jangan-jangan kita jarang berterima kasih sama tubuh kita. Walaupun hanya sekedar ngusap begini. Terima kasih sudah menemani saya sampai tahun ini. Ini kan kaki yang nopang tubuh kita. Kita ini kan bebannya besar. Kepala ini berat loh Pak ya. Kaki ini sampai nopang. Beratnya kepala hampir 1 kilo. Itu lain sama masalahnya. Kalau ditambah sama masalahnya kan tambah kilonya kan. Ini nopang kaki ini tetap jalan masih walaupun banyak masalah. Makanya kata Presiden Gus Dur itu, apa kata beliau? Masalah itu ada 2. Yang pertama masalah bisa diselesaikan. Karena masalahnya bisa diselesaikan, nggak usah dipikirkan. Yang kedua adalah masalah yang nggak bisa diselesaikan. Karena masalahnya nggak bisa diselesaikan, nggak usah dipikirkan juga. Biar tenang hidup gini. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga ini jadi bahan renungan kita di awal tahun ini, muhasabah kita, hitung-hitung amal kita, dan semoga kita punya kepribadian yang jauh lebih baik, dan semoga dengan harapan kita diwafatkan dalam keadaan terbaik. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. 5 menit, 3 menit. Monggo. Cukup? Ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu ada pertanyaan? Banyak yang pertanyaan. Berarti jamaah saya lebih cerdas daripada Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah kita cerdas semua, kita hebat semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan kebaikan atas kehidupan kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah lebih baik dibanding kita hari ini. Dan semoga kita nanti dikumpulkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga-keluarga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.